kembali lagi di Angkasa Podcast, Angkasa Can Speak. Oke, kembali lagi bersama saya Auriza Krotayun, host pada podcast kali ini. Dan kali ini kita kedatangan bintang tamu dari Ibu Guru SMK Penerbangan Angkasa. Dan silakan mengenalkan diri Ibu. Halo semuanya, Sobat Angkasa. Hai. Oke, sebelumnya saya mau memperkenalkan diri. Saya Ibu Aridite Suryo Mahardika, Sarjana Sains. Di sini saya selaku guru IPAS ya sekarang ya, bukan ada fisika ya. Saya guru IPAS di kelas 10 dan menjabat sebagai Wakasek Humas. Oke, cukup itu ya perkenalan saya ya. Iya, cukup. Terima kasih Ibu perkenalannya. Ibu sehat Ibu? Alhamdulillah sehat. Ya. Oke, Ibu, saya mau tanya mengenai karir awal Ibu menjadi guru itu pada tahun berapa sih, Bu? Sebelumnya, saya itu lulusan fisika dari Universitas Negeri Malang pada tahun 2007, lulus. Nah, setelah itu saya pulang kampung nih ke Blitar. Pulang kampung di Blitar, akhirnya ngajar di salah satu sekolah MTS di Blitar sampai tahun 2010. Nah, saya ngikut suami pindah ke Malang. Baru saya gabung ke SMK Penerbangan Angkasa itu tahun 2014. Nah, itu awal karir saya menjadi guru di SMK Penerbangan Angkasa. Sebelumnya saya aktif di ngajar sekolah, terus ngajar di bimbel, itu sih. Berarti awal merintisnya jadi guru itu di MTS dulu? Iya, betul. Di Blitar dulu, baru saya pindah ke Malang. Oh iya. Ibu pindah ke Malang tahun berapa? Tahun 2011, pindah ke Malangnya 2011. Terus 2014-nya baru masuk ke SMK Penerbangan. Sebelum masuk ke SMK Penerbangan saya ngajar di bimbel-bimbel di Malang. Ibu awalnya Ibu tertarik sama profesi guru itu kenapa sih, Bu? Oh, kalau mau tahu nih ya, iya. Awal tertariknya sebagai guru itu sebenarnya nggak tertarik sih. Tapi karena dari orang tua sebenarnya, jadi disuruh sama ibu saya terutama, udah nerusin cewek itu enaknya jadi guru, berangkat pagi, pulang siang atau pulang sore, nggak harus sampai malam-malam seperti itu. Nanti siswanya libur, ikut libur. Yeah. Tapi kenyataannya sekarang enggak ya, siswanya libur, gurunya tetap masuk. Ya. Itu sih awal karirnya itu. Tapi enjoy ya, Bu ya, meskipun akhirnya enjoy sih. Ya? Sebenarnya dulu nggak mau deh jadi guru, tapi sekarang akhirnya enjoy. Alhamdulillah. Mungkin pilihan yang terbaik ya. Tapi masuk fisikanya itu memang karena Ibu sendiri yang mau atau keinginan orang tua juga? Enggak sih, kalau fisika memang saya dari dulu suka fisika. Nggak bisa, tapi saya suka sama fisika. Tuh. Seru sih kalau ngitung-ngitung, itu seru banget loh. Bener, Bu. Bener nggak sih? Iya, bener. Nah. Saya juga lebih nyantol di fisika, Bu. Nah, betul kan? Bener. Nah, dasar-dasarnya pelajaran SMK itu sebenarnya ada di fisika. Mulai dari listrik, mesin, itu semuanya ada di fisika. Betul. Nah, untuk pengalaman pertama Ibu waktu ngajar di kelas itu apa sih, Bu, kalau boleh tahu? Pertama saya ngajar 2014 itu ya, saya kaget sih. Mungkin beda ya dari anak bimbel yang mungkin saya ajarnya anak SMA, sekarang ke SMK. Dulu masih ada fisika, anak SMK. Nah, baru 2 tahun ini kan yang nggak ada. Itu pada saat saya kasih soal-soal yang setara SMA itu agak susah. Tapi ya dari situ saya adaptasi. Oh, memang saya harus ngasih soal-soal yang sesuai dengan kurikulumnya anak SMK nih. Terus sesuai sama penerapan. Contohnya saat pesawat landing atau take off, oh itu gaya apa aja yang kerja di situ? Ada gaya, ada thrust, ada weight, itu kan? Oh, itu sih. Terus tantangan Ibu selama Ibu ngajar itu apa aja? Terus cara Ibu mengatasi tantangan itu tuh apa? Tantangan yang paling berat sekarang itu mungkin kalian tahu ya. Tantangan paling berat itu sekarang adalah apa? Gadget. Ya, gadget. Sebenarnya baik-baik aja sih kita mengenal gadget. Saya pingin juga ngenalin teknologi-teknologi dari banyak sekali aplikasi-aplikasi fisika di gadget itu. Cuma kadang anak-anak menggunakan gadgetnya itu tidak kurang pas, kurang tepat itu. Nah, terus tantangan kedua, anak sekarang cenderung agak males kalau diberi tugas. Bener. Ya nggak sih? Benar. Nah, itu. Atau mungkin saya berpikirnya apa tugas saya kurang menantang,
Waduh. tugasnya dari guru ini kurang menantang atau gimana gitu loh. Iya kan? Iya. Ya, berarti mungkin guru-gurunya juga harus lebih inovasi sih agar anak-anak sendiri itu mau dengan sadar diri untuk mengerjakan tugas-tugas, mau mencari informasi-informasi semuanya itu. Nah, karena saya jabatnya Wakahumas, tantangan paling berat adalah mencarikan lowongan pekerjaan buat yang sudah lulus. Itu paling berat sih. Iya. Kalau di SMK. Terus Bu Dita itu kan ini ya, punya cara mengajar yang agak unik juga. Karena Masa sih? unik Bu, karena kan kita Gen Z ya. Gen Z itu sukanya main game, belajar, main gamenya sambil belajar, belajar sambil main game. Nah, Bu Dita itu biasanya pakai Quizizz itu ya Bu ya? Ya, yang pertama saya gunakan Quizizz. Mas, sebenarnya banyak sih aplikasi itu, aplikasi pembelajaran itu yang menarik itu sebenarnya banyak. Cuman mungkin lebih gampang ya, Quizizz itu lebih gampang. Terus ada Kahoot, pernah. Terus yang game-game aplikasi itu kan banyak. Iya. Itu sih Bu yang saya kayak paling fisika suka. itu misalkan, bendanya ditaruh sini nanti gimana itu sebenarnya banyak sih. Bener, itu salah satu cara mengajar yang aku suka guys. Iya. Jadi nggak monoton, Iya, nggak jenuh, Bu. betul nggak jenuh kan. Kalau kita main game aplikasi itu kan nggak jenuh. Ibu kan udah lama juga ya Bu yang ngajar. Ada pengalaman yang paling berkesan nggak sama murid-murid Ibu? Momen-momen yang paling berkesan? Pertama, momen paling berkesan di SMK Penerbangan itu saat saya ngelamar ke sini, itu saya kaget. Wih, keren ya anak SMK Penerbangan, bajunya coklat. Oh, dulu seragamnya lebih coklat dari ini. Iya. Ya coklat, kayak Akpol itu seragamnya warnanya coklat, terus anaknya tegap-tegap, baris gitu. Wah, keren banget itu, sumpah keren. Mungkin di Blitar belum ada ya yang sekolah seperti itu ya, makanya saya wow, kayak gitu sih. Itu yang pertama berkesan pada saat saya masuk SMK Penerbangan. Yang kedua, drum bandnya keren juga sih. Drum bandnya keren. Saya dulu juga anak drum band. Saya anak drum band, saya pegang trompet dulu itu. Mahir berarti. Mahir banget ya. Iya. Jago nyanyi Bu? Enggak juga. Ngomong soal musik ya tadi, Ibu memang dari dulu suka banget sama musik? Suka sih, saya suka musik, saya suka tari. Iya, dulu kalau pas SD, dari TK saya nari, TK, SD, SMP saya nari. Dari SD saya main trompet, sampai SMA main trompet. Makanya kalau trompet anak-anak di sini kecil. Ya, itu kadek saya tantang itu. Kamu bisa sol tinggi, tak kasih hadiah loh. Tapi bisa nggak Bu itu? Nggak. Kadek kamu ditungguin ya sama kita Iya ya? loh kadek yo. Saya sampai kadang gini, wah ini harus dibina ini yang trompet ini terutama ini. Coba kalau drum band di sini trompetnya ada banyak, 10 lah. Pasti keren. Pasti tambah keren banget itu drum bandnya. Iya. Pengalaman berkesan tambahan lagi pas bimbing anak LKS. Wih, keren banget anak LKS. Terima kasih. Salut sama anak LKS, Auriza ya. Keren banget. Semoga nanti tahun depan LKS-nya tambah keren. Amin. Oh iya, itu sedikit informasi juga, Bu Dita itu mau sampai nemenin kita sampai sore, sampai malam tuh nemenin kita ya Bu. Ya kan demi sekolah, demi kalian. Love. Meskipun nggak bantu banyak, pokoknya dikancani. Ditemenin. Ditemenin kan. Jadi yang satu ditemenin dia. Nah, terus ini Bu, gimana sih cara gimana Ibu melihat perubahan perilaku siswa dari tahun ke tahun? Kan pasti beda-beda ya? Iya pasti. Perilaku yang pertama mungkin anak SMA itu kelas 10 ya, itu kan terutama peralihan dari SMP ke SMA. Itu mungkin mereka kaget ya dengan habitsnya di SMK Penerbangan yang harus siap, harus hormat, harus disiplin, harus gimana jalannya gimana, harus kalau ke kelas harus baris dulu, itu mungkin mereka kaget. Tapi ya bagus sih, itu bagus. Mental itu harus dibina banget. Mental disiplin kalian harus kuat. Untuk jadi anak yang kuat, mentalnya harus kuat. Bukan berarti kakak-kakak senior didik itu bully. Bukan berarti seperti itu. Betul. Itu sih. Lebih disiplin juga ya? Iya, lebih disiplin. Mungkin kalau orang lain lihat SMK Penerbangan itu adalah sekolah yang disiplin. Itu loh.
Ya, berarti dari 2014 sampai 2025 itu 9 tahunan ya Bu ya? Iya. Belajar. Nah, udah lama banget. Udah sih. Ibu berarti udah tahu banget sejarah awal SMK penerbangan itu nggak Bu? Nggak begitu sih. Setahu saya lahir di 12 Januari ya, 12 Januari tahun 1968. Betul nggak sih? Ya itu. Iya, Itu ya dulu lambangnya masih segi 5 itu yang tugas tunas dirgantara, Dirgantara, ya masih iya. itu lambangnya, belum yang sekolah angkasa bulat. Itu awal masuk saya situ. Dulu sekolahnya masih yang TU itu masih triplek. Akhirnya berkembang sampai tingkat 2. Gitu ya. Berarti Ibu kayak dari awal banget ya? Enggak sih, saya kan masuk 2014, masih banyak guru-guru senior yang lebih tahu banget sejarahnya SMK penerbangan itu seperti apa. Iya. Kalau boleh tahu guru yang maaf ya Bu, maksudnya kayak paling senior di sini tuh Kalau paling senior sekarang itu Pak Ahmad Dimyati. Pak Ahmad Pak Dimyati. Dim itu paling senior. Untuk sekarang ya. Iya. Iya. Kalau yang dulu? Kalau dulu banyak sekali. Udah yang banyak pensiun. Kalau yang masih aktif sekarang yang paling senior Pak Dim. Ibu tahu nggak beliau itu ngajar mulai tahun berapa? Tahu saya. Pokoknya udah puluhan tahun, kalau nggak salah 3 tahun lagi itu pensiun Ya, Pak Dim. Kalau nggak 3 tahun salah. lagi pensiun. Iya. Pak Dim itu ngajar Penjasorkes. Iya, PJOK dan Waka Satras. Gitu. Oke, baik. Selanjutnya, Ibu, apa yang menjadi SMK penerbangan ini beda dari sekolah yang lainnya? Beda dari sekolah yang lain. Yang pertama, berpakaiannya, seragamnya itu yang menjadi ciri khas dari SMK penerbangan. Mungkin sekolah yang lain nggak ada tuh sekolah lain yang terutama yang di Malang ya, itu kan belum ada yang press body seperti itu kan nggak ada. Warnanya coklat, yang khas banget kan memang hanya di SMK penerbangan. Mungkin sekolah-sekolah lain bahkan banyak yang niru tuh pakai apa ini infolet di sini. Dulu kan nggak ada, paling tanda hanya di bahu. Belum ada yang sekarang rata-rata SMA yang lain sudah pakai infolet di sini. Betul sekali. Itu sih ciri khasnya dari SMK penerbangan. Yang lain mungkin apa ya? Ciri khasnya drum band. Drum band udah terkenal sampai mana-mana. Saat Perba dulu pernah mencapai puncak keemasan itu. Keren, juara-juara di mana-mana. Itu saat Perba dulu yang merajai lomba-lomba itu ya SMK penerbangan. Awal mulanya itu ya justru dari SMK penerbangan. Mungkin sekarang harus lebih semangat lagi latihan biar juara lagi ya. Ya, selanjutnya kan tadi sudah bahas sekolah yang itu umum ya. Ada nggak sih Bu program unggulan yang ada di SMK penerbangan ini? Ada sih, ada. Kita punya 10 ya, 10 program unggulan. Ada program Angkasa Cinta Spiritual. Nah, kita sholat berjamaah, sholat duha, terus kalau hari Jumat sholat zuhur berjamaah. Kalau hari Jumat ada istighosah seperti itu, peringatan agama. Nanti yang Nasrani juga ada. Terus ada angkasa berkarakter. Yang kedua ada angkasa berkarakter. Kira-kira apa nih Za kalau angkasa berkarakter menurut Auriza? Ini gaya setiap ketemu sama guru sama seniornya. Oke, iya itu salah satunya. Terus apel pagi, apel sore, mungkin kalau di sekolah lain belum ada ya dulu. Nah itu. Terus yang ketiga ada angkasa cinta dirgantara tuh. Mungkin Auriza ikut Saka Dirgantara? Nah itu kan salah satu program unggulan kita adalah Angkasa Dirgantara. Yang ketiga ada Angkasa Berbudaya. Tuh, Angkasa Berbudaya setiap hari perayaan Hari Kartini kita pakai baju adat, atau hari nasional yang lain kita kan sering tuh pakai baju-baju adat, betul. Atau pelajaran bahasa Jawa. Nah, dulu mewajibkan untuk menggunakan bahasa Kromo tuh. Itu ada Angkasa Berbudaya. Angkasa Ramah Lingkungan. Setiap HUT kan kita selalu ke tempat-tempat ibadah atau lingkungan-lingkungan sekitar SMK untuk bersih-bersih. Nah, ikut bersih-bersih itu termasuk angkasa ramah lingkungan. Ada lagi angkasa full day school. Kita kan hari Senin sampai Jumat. Nah, itu full. Kalau dulu kan enggak tuh, sampai hanya jam 1:30 aja. Sabtunya masuk dulu. Nah, Sabtunya masih masuk dulu, sekarang udah enggak.
Terus ada angkasa berkarya. Kira-kira apa Auriza kalau angkasa berkarya? Kalau saya dulu itu bikin kerajinan kayak pesawat, bikin miniatur pesawat kayak ini. Nah, itu betul sekali. Yang Teva. Jadi dari Foto Teva. pakai cutting laser. Iya, jadi dari cutting laser itu angkasa berkarya. Keren banget anak SMK ini. Terus ada angkasa can speak English. Ini termasuk kayak angkasa can speak nggak sih? Iya, ini masuk. Termasuk angkasa can speak ya. Iya. Ada angkasa berbakat. Wah, apa itu? Angkasa berbakat berarti yang menang ekskul-ekskulnya tuh. Ekskul-ekskul itu termasuk angkasa berbakat. Angkasa juara. Angkasa juara, kita sering menjuarai LKS. Kalau dulu sebelum ada LKS ada AMSO, matematika. Bukan hanya AMSO tapi matematika di universitas-universitas kita sering ikut. Angkasa juara ya bisa secara akademik, bisa secara non akademik. Yang paling baru ini ada kelas 10 EA2 ya kalau nggak salah. Nadine. Nadine juara nembak tuh, juara 2. Nembak tingkat provinsi. Keren banget kan? Keren loh. Itu salah satunya. Ada 10 program unggulannya SMK Penerbangan itu. Itu ya. Ibu punya kesukaan nggak? Minuman atau makanan gitu? Kesukaan. Kesukaan suka ngopi. Suka ngopi dong. Kita datang ke kopi sekarang di sini. Wah, terima kasih. Kita sambut Kak Gaby. Iya. Terima kasih kopinya. Kok tahu sih, Gap? Kok nggak tahu moro sih, Gap? Maaf ya, Bu ya. Maaf ya, Bu ya. Kopi ini dari anak broadcast nih. Nanti kita bikin Teva ya. Kopi SMK Penerbangan gitu. Kenapa Bu kok Ibu suka banget sama kopi, Bu? Dulu sih nggak suka, nggak tahu. Pokoknya tiba-tiba suka aja sama kopi. Dulu nggak suka saya. Padahal saya punya vertigo, asam lambung. Tapi saya masih berani ngopi. Asalkan udah makan dulu sih. Sama banget. Bahaya asam lambung itu soalnya. Iya, Bu. Tapi sering nggak? Tapi Bu, kayaknya sering nggak sih Bu minum kopi? Sering. Terakhir Sering, hampir tiap hari. Tadi siang udah ngopi. Udah ngopi ya? Tadi siang udah ngopi. Hampir setiap hari sih aku ngopi. Cuma aku malah justru nggak berani kopi hitam. Nggak bisa tidur. Tuh, padahal yang bagus itu justru kopi hitam tapi nggak ada gulanya. Itu yang bagus, yang sehat. Kalau kopi ini nggak sehat sebenarnya. Tapi enak ya, Bu ya? Ya enak aja ngopi. Tuh. Biasanya Ibu ngopi ditemenin sama siapa, Bu? Sama saya? Sama siapa, Bu? Sama Gaby. Sama Gaby. Kalian ngopi sama Gaby ya, Bu ya? Iya. Ngopinya sama Gaby. Guys, Bu Dita itu ini ramah banget. Terus paling deket juga sama siswa-siswanya. Sering Harus juga. main ya, Bu ya? Harus. Bu Dita juga sering nyanyi ya, Bu ya, sama kita-kita ini. Oke, suka nyanyi. Ayo, siapa yang mau ke rumah kita karaoke bareng. Ya, kita agendakan ya. Ayo Bu, kembali lagi ke topik SMK Penerbangan. Boleh diminum juga, Bu? Oke. Kita kembali ke SMK Penerbangan. Kalau boleh tahu gimana sih Bu cara gabung di SMK Penerbangan ini? Oke, untuk cara bergabung di SMK Penerbangan bisa lihat di Instagram sekolah ya. Pendaftarannya secara online saat ini masih dibuka di gelombang ketiga sampai dengan tanggal 5 Juli 2025. Daftarnya cukup online aja dan untuk biayanya 6.260.000 itu sudah termasuk seragam lengkap, sepatu dan sepatu juga karena kita sepatunya sama tuh ya. Nah, itu sepatunya sepatu PDH itu cukup dengan 6.260.000 sudah lengkap semuanya. Itu nanti bisa hubungi saya aja. Ada narahubungnya di IG. Oke. Ibu, di SMK Penerbangan itu banyak gak sih Bu ekstrakurikuler yang ada di sana itu? Banyak. Ekskulnya yang pertama ada drum band. Ya mungkin nggak asing lagi ya kalau drum band suara dirgantara itu ya. Yang kedua ada Satuan Pengibar Bendera Satperba, kalau dulu namanya Diksus Paskibang. Wah, keren kan? Itu ada Satperba. Yang ketiga ada yang paling keren saat ini adalah broadcast. Keren ini. Keren, udah bikin film, bikin podcast kemana-mana, keren, mantap sekali. Itu ya. Terus ada lagi basket juga ada, sepak bola,
Ada lagi Pramuka. musik main band. Band Angkasa Band. Keren itu juga. Mungkin masih harus banyak latihan lagi untuk Angkasa Band. Masih malu-malu sih anak band. Kalau dia bisa explore, los nyanyinya, pasti keren. Ya. Terus ada apa lagi ya? Tari. Tari. Nanti saya carikan guru tari deh biar aktif lagi. Ibu, Iya. bisa mungkin Bu, nari? Saya nari bisa tapi nggak bisa ngelatih. Saya nari bisa. Dulu berarti nari di SD apa SMA? SD, SMP, SMA nari. Nari Kemarin terakhir nari sama guru-guru di sini pas HUT ke 50 saya nari sama ibu guru SMK penerbangan. Iya, pas ulang tahun ke 50. keren banget. Iya, mungkin nanti pas HUT berikutnya guru-guru disuruh nari. Oh. Diagendakan ya. Menurut Ibu termasuk sulit nggak Bu masuk di SMK penerbangan ini? Syarat yang pertama pokoknya nggak buta warna sih. Itu nggak boleh buta warna. Untuk tinggi badan 150 untuk putri, 155 untuk putra. Dan tidak boleh cacat, tidak boleh ada tindik, tidak boleh ada tato. Ya, kalau buta warna itu yang nggak bisa. Bisanya sih mungkin di mesin. Padahal mesin juga sebenarnya nggak bisa sih. Apalagi kalau anak EA nggak boleh buta warna kan yang dilihat kabel-kabel kan. Itu Berarti kalau nggak bisa ya kalau buta warna itu ya? nggak bisa. Nggak bisa. Bisanya nanti mungkin di kelas AP. AP. Iya di iframe powerplane itu masih bisa diterima. Tapi kalau untuk electrical avionik nggak bisa. Kita ada 3 jurusan ya Bu ya? Iya, kita ada 3 jurusan. Yang pertama ada airframe powerplane, AP. Yang kedua ada electrical avionik, listriknya dan navigasi pesawat. Yang ketiga ada teknik permesinan yang masih baru ini, teknik permesinan. Teknik permesinan itu sebenarnya keren loh. Kalau dia lulus dari sini bisa langsung ke industri-industri yang keren. Ini anak-anak sudah PKL itu digaji. Iya. Iya. Kalau anak AP naiknya nggak kalau digaji. Aduh, nggak boleh pindah jurusan habis ini. PKL-nya di mana aja Bu kalau boleh tahu? Oh, PKL nanti akan rencananya akan berangkat di bulan Juli ya, kecuali anak TP sudah berangkat kemarin. Yang anak TP ada di industri-industri sekitar Malang. Ada yang di Pasuruan juga, tapi nanti untuk anak AP ada yang di GMF, ada yang di MS Tek Bandung, anak EA juga, terus di Lanudal Surabaya, Pasarkan Pesut, ada di Penerbat Semarang, ada di Lanut sini, Lanut ABD Salah ada depo, ada Skatek, di Madiun juga ada depo dan Skatek juga di Madiun. Itu sementara, Poltebang Surabaya juga kita kirim. Itu PKL-nya selama berapa bulan Bu? Sementara ini masih 3 bulan. Iya, 3 bulan. Untuk APEA 3 bulan, untuk LTP 6 bulan. Kita masih kesulitan kalau harus 6 bulan. Kenapa Bu? Kadang ada industri yang nggak bisa menerima 6 bulan. Jadi kan penerbangan itu agak sedikit ya jumlahnya, jadi harus gantian dengan sekolah-sekolah yang lain. Berarti kayak di sesi gitu ya Bu ya? Iya, betul sekali. Kayak kemarin PTDI nggak diterima nih. Kehabisan kuota. Oh, kita Kuotanya full, nggak bisa diterima. Akhirnya anak-anak yang kemarin mengajukan ke PTDI kita pindah ke Mestek Bandung. Mestek lagi. Mestek buka lagi. Berarti itu di luar kota semua ya Bu ya? Iya, banyak yang di luar kota. Jadi Malang hanya di ABD Saleh, di Skatek dan Depo aja. Yang lain di luar kota semuanya. Enak loh. Keren loh anak. Keren. AP itu kalau APEA, kalau PKL di luar kota. Jauh-jauh. Jauh-jauh. Itu masih di apa kayak dipantau ya Bu ya sama Bapak Ibu gurunya ya? Dipantau sama pembimbing. Jadi nanti kita ada pembimbing di sekolah, ada juga pembimbing di lapangan yang tiap hari harus melaporkan izinnya, terus anak ini trouble nggak di tempat PKL, seperti itu. Ibu pernah nggak sih Bu dapat laporan siswanya Ibu di tempat PKL sana kayak melakukan hal-hal konyol apa gitu? Banyak dong. Sering dong, ada yang tidur di PKL. Ngantuk kan ya kayak saya ini? Iya tuh, waktunya jam PKL. Ya mungkin kalau jam siang pas istirahat nggak masalah ya. Tapi kalau pas kerja ya jangan tidur. Tuh, nanti ada yang bolos, itu banyak sekali. Berbagai macam. Ada siswa berbagai ya. macam siswa kan kita banyak tuh ya. Siswa dari SMK Penerbangan itu katanya kan dari apa Merauke apa? Dari Sabang sampai Merauke. Iya. Yang paling berkesan banget sama Ibu tuh yang dari mana Bu? Dari Papua sih. Dari Papua itu pasti ada setiap tahunnya itu. Entah itu 3 anak, 5 anak, itu pasti ada setiap tahunnya. Karena anak Papua nanti
yang lulus dari sini bisa melanjutkan ke API Banyuwangi. Jadi dia dapat beasiswa afirmasi dari pemerintah sana untuk jadi penerbang. Tuh, yang tahun ini yang lulus 3 anak itu sudah daftar di API Banyuwangi untuk afirmasi beasiswa. Itu jadi penerbang. Sejauh ini udah ada apa belum Bu yang jadi pilot? Oh, banyak sekali. Banyak ya? Banyak. Ada yang di Batik Air. Itu Kak, siapa yang namanya? Kak Welly kalau nggak salah. Angkatan berapa ya? Lupa Papua saya. juga. Bukan Jawa. Ada yang dari Bali, Kak Wisnu di Super Airjet. Ada yang di Qatar. Kebetulan, kalau yang teknisi-teknisi jangan diragukan, dari SMK Penerbangan banyak sekali teknisi-teknisi di GMF, di Lion, bahkan di luar negeri sudah banyak sekali nih. Ada yang pindah ke Korea, ada yang pindah ke Cina, di Dubai, itu banyak sekali lulusan SMK Penerbangan. Untuk yang kan prospek kerjanya pasti kayak jadi TNI Polri, engineer, terus jadi pramugari. Ada nggak sih Bu yang sudah lolos jadi tentara gitu Bu? Oh banyak. Kebetulan nih dari TNI AU buka khusus ya, kelas khusus lulusan dari SMK Penerbangan untuk jadi bintara TNI AU. Tapi memang nggak bisa AAU ya. Kalau mau jadi AAU berarti kalian harus kuliah dulu, misalkan ngambil teknik mesin atau apapun jurusannya, baru nanti perwira karir. Tapi TNI AU buka kelas khusus untuk lulusan SMK Penerbangan, terutama yang cowok-cowok. Yang cowok-cowok disiapin. Itu kelas khusus dari SMK Penerbangan. Enak kan? Di SMK lain nggak bisa itu. Hanya ada di SMK Penerbangan, kelas khusus ini. Kayaknya ya kalau nggak salah ketua broadcast kita Kak Bobi Satrio ya Bu? Oh ya, betul sekali. Udah pelantikan itu Kak Bobi Satrio, udah pelantikan. Kak Alvin. Kemarin ada 9 siswa. 9 alumni ya. 9 alumni yang sudah dilantik bintara TNI AU. Nanti gelombang 2 insya Allah yang angkatan 55 pasti banyak yang daftar lagi. Nggak hanya di TNI AU, di TNI AD juga banyak, nanti dinasnya di penerbat. Penerbangan Angkatan Darat. Betul. Di polisi udara juga banyak. Ini jangan diragukan lagi kalau lulusan sekolah. Yang terakhir ini keterima di Susi Air. Tahu kan Susi Air? Tahu. Nah, pesawat perintis itu ada beberapa alumni yang diterima di Susi Air. Banyak juga ya Bu ya? Banyak dong, banyak sekali. Yang penting harus berjuang. Nggak perlu diragukan lagi kalau SMK Penerbangan memang sudah mencetak siswa-siswa yang... Nah, betul sekali. Makanya yang masih sekolah harus rajin. Kita tepuk tangan buat Bu Arita. Boleh diminum dulu. Oke, cukup sampai di sini. Terima kasih buat Dita sudah datang ke broadcast kami. Sama-sama, terima kasih juga. Jangan lupa like, subscribe-nya buat broadcast Angkasa. Ekskulnya keren banget loh. Approve by Bu Dita ya. Sip. Oke, jangan lupa untuk adik-adik yang masih bingung mau sekolah di mana, langsung saja daftar di SMK Penerbangan Angkasa. Kalian bisa scan di sini atau hubungi langsung ke Bu Arita sendiri. Oke, kami tunggu ya buat adik-adik yang belum dapat sekolah. Silakan gabung ke SMK Penerbangan Angkasa Lanut ABD Saleh. Oke, bersama Terima Angkasa. kasih. Bersama Angkasa, Jaya!